Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah bisa dia ganti? Ya, itu ada dua pendapat di tengah para ulama, dan pendapat yang lebih dekatnya itu tidak bisa diganti. Sholat itu kalau dia sudah pernah tinggalkan tanpa udzur, maka itu tidak bisa dia ganti. Cara untuk menyelesaikan masalahnya, dia memperbanyak dari sholat-sholat sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan sholatnya di masa lalu. Ya, itu solusinya yang dituntunkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Adapun terkait dengan puasa, ini juga silam pendapat di tengah ulama. Hanya saja kalau dia tahu jumlah puasa yang dia tidak puasa di masa lalu, maka kalau dia ingin mengqadanya, dia qadanya. Itu yang paling bagusnya dan paling selamatnya, karena di dalam Al-Quran Allah firman walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan. Artinya bulan itu ketika muncul seorang sudah melihat bulan, kewajibannya dalam menyelesaikannya. Maka kapan dia masih menghitung, di tahun-tahun lalu dia bisa menghitung umurnya, berapa lama waktu itu dia tidak puasa. Bisa dia perkirakan, seorang memperkirakan, ya kalau tidak bisa diperkirakan, 1 bulan itu 30 hari. Maka dianggap 30 hari. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada pihak-pihak yang mengatakan seperti ini, menganggap bahwa pendalilan 4 mazhab yang mengatakan wajibnya qadha tidak pas gitu. Karena dianggap itu kan dalil kalau orang lupa atau tertidur. Nah, bagaimana penjelasannya? Ketika para ulama mengatakan bahwa wajibnya qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan dalil-dalil yang menyebutkan orang yang lupa atau tertidur, itu mereka menggunakan yang namanya qiyas aula, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya ahadun sholatan aw nama anha falyaqdi idza dzakaraha." Kalau seseorang itu melupakan sholatnya atau dia tertidur, maka qadanya adalah saat dia ingat. Nah, qiyas itu ada namanya qiyas aula. Misalnya tidak ada larangan memukul orang tua. Yang ada adalah apa? Wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan uf kepada orang tua. Kata para ulama, uf itu adalah bentuk ucapan yang tidak hormat kepada orang tua dalam bentuk yang paling ringan. Jadi kalau uf saja itu tidak boleh, bagaimana dengan apalagi ucapan-ucapan yang lebih kasar daripada itu. Maka kata para ulama, ketika orang yang lupa atau tertidur saja wajib mengqadha sholatnya, orang yang menyengaja meninggalkannya lebih wajib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau antum mencari contoh hadisnya, memang ada para sahabat yang menyengaja meninggalkan sholat. Kan tidak ada. Tidak perlu adanya kasus, ada sahabat yang sengaja tidak mau sholat. Baru kemudian ada hadis mengatakan, siapa yang sengaja meninggalkan sholat, dia wajib mengqadhanya. Itu tidak perlu. Yang selanjutnya terkadang ada yang berkomentar, enak betul, orang yang meninggalkan sholat cukup diganti. Padahal orang yang meninggalkan sholat itu harus bertobat. Nah, ini ada salah paham nih. Lihat buka penjelasan para ulama. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Dan dosa meninggalkan sholat itu tidak terhapus dengan adanya qadha, kecuali dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Sehingga di sini, menurut mayoritas ulama adalah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu terbebani dengan 2 beban. Wajibnya dia mengqadha, dan wajibnya dia untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diampuni dosa-dosanya.